Ya baik pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, kami juga sedang mengkonfirmasi terkait tentang data statistik, perkembangan kasus anak yang terdaftar atau yang mendapatkan pengaduan di, kantor DP5A Kabupaten Sumba Barat. Dan baru saja tadi, pada kesempatan yang berbeda kami mengkonfirmasi terkait tentang, apa, situasi penanganan kasus di Sumba Barat khusus untuk kaum perempuan dan anak kepada Kadis DP5A Pak Samuel Kalikola. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa data-data ini memiliki peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023. Dan kepada kesempatan ini juga kami berkesempatan untuk mengkonfirmasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Michael Bora yang akan menyampaikan secara langsung terkait tentang perkembangan kasus ini dan akumulasi daripada kasus-kasus yang terjadi baik itu kasus perempuan maupun kasus anak di Sumba Barat. Selamat siang Pak Michael. Selamat siang. Pak Michael, terkait tentang akumulasi kasus ini, kalau lihat dari periodik data yang ada di DP5A ini, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan tahun 2024 tahun berjalan ini, seperti apa nih sketsa kasus yang meningkat sampai dengan saat ini? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau kita melihat pada tahun 2022, jumlah kasus yang terjadi pada anak itu ada 19, sedangkan kasus pada perempuan itu ada 29. Jadi total kasus yang terjadi pada perempuan dan anak itu ada sekitar 48 kasus untuk tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 kasus yang terjadi pada anak yang dilaporkan kepada kami maupun kepada unit PPA itu ada 10 kasus anak dan 11 kasus perempuan, totalnya 21 kasus. Memasuki tahun 2024 saat ini kami sudah dikasih tugas lagi karena jumlah kasus yang sudah ada sekarang sampai dengan bulan Maret ini ada 6 kasus yang terdiri dari 1 kasus perempuan, 5 kasus anak, dan saat ini sedang diproses. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 kasus semua itu sudah tertangani dengan baik. Ya, baik itu korban dari sisi psikis dan semua itu kami handle itu supaya tidak ada trauma ataupun sakit yang terjadi akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum bejat. Maka kami dari DP5A juga kami punya tenaga psikolog yang kami pakai untuk melakukan konseling kepada para korban apabila korban mengalami trauma dan sebagainya. Itu kami langsung utus, kami punya tenaga psikolog langsung ke rumahnya untuk melakukan konseling sehingga tidak ada terjadi kasus trauma pada anak. Ya. Pak Michael, kalau dilihat daripada jenis kasus baik itu di kasus yang melibatkan kaum perempuan maupun melibatkan anak, ini ada beberapa jenis kasus yang kemudian masuk dalam pengaduan ini. Kasus-kasus ini sebenarnya bahwa sebenarnya ada berbagai jenis, yaitu ada kasus KDRT, kasus pemerkosaan, pelecehan, penganiayaan, dan ada juga kasus penelantaran. Dan satu hal lagi yang terjadi di tahun 2022 itu adalah kasus kawin tangkap. Dan kebanyakan orang salah persepsi bahwa kasus kawin tangkap itu adalah budaya. Sebenarnya itu bukan budaya. Itu yang dilakukan oleh oknum. Itu bukan budaya orang Sumba. Jadi ini yang kami perlu klarifikasi. Jadi kawin tangkap itu bukan merupakan budaya orang Sumba. Tetapi itu adalah oknum-oknum tertentu yang melakukan hal tersebut. Dan mereka viralkan. Nah itu yang tidak bagus. Seolah-olah kami orang Sumba itu ada budaya kawin tangkap, dan sebenarnya itu tidak ada. Gitu. Kami itu
para ratu, tokoh-tokoh adat itu sangat sangat menantang itu kalau disebut itu sebagai budaya. Kami orang Sumba tidak seperti itu. Bukan binatang yang notabene kami jadikan itu untuk ditangkap, kawin tangkap. Seolah-olah bahwa derajat kaum perempuan itu dilecehkan. Kami tidak seperti itu. Kami tidak mau. Kami berharap di tahun 2023 kemarin kami sudah melakukan aksi kampanye kawin tangkap. Dan kami mengundangkan semua stakeholder sehingga orang tahu bahwa itu tidak boleh terjadi, sehingga kita kita upayakan supaya itu tidak boleh terjadi di Kabupaten Sumba Barat ini. Itu. Baik, Pak Mikael, berangkat dari itu, kalau dilihat daripada jenis-jenis kasus ini yang sudah diselesaikan, ini apakah atau ada berapa banyak kasus yang kemudian diselesaikan secara hukum maupun yang diselesaikan dengan restoratif justice? Kalau terkait dengan apa yang terjadi, yang saya bacakan tadi ini yang sudah terlaporkan ke program kami yang langsung ke kementerian itu program Simponi. Simponi ini kami langsung ke kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan kasus yang kami laporkan ini adalah kasus yang semua sudah tertangani. Sedangkan kasus yang notabene diselesaikan secara kekeluargaan, ada datanya pada ibu shelter kami, Bunda Shelter biasa kami katakan. Kebetulan hari ini beliau tidak sempat hadir, jadi data itu dalam bentuk catatan manual. Tetap kami catat itu dalam agenda kami bahwa pernah terjadi pelaporan kasus tapi diselesaikan secara keluarga. Tapi perlu jelaskan di sini, kalau kasus yang sifatnya penyelesaian secara kekeluargaan itu terjadi pada perempuan, kasus perempuan. Sedangkan untuk kasus anak itu tidak ada kata penyelesaian secara kekeluargaan. Itu sudah komitmen kami pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama dengan Polres, PPA dalam hal ini, bahwa yang namanya kasus anak, baik itu pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya, itu tidak ada yang namanya kata penyelesaian secara kekeluargaan. Boleh secara damai, tetapi kasus hukumnya tetap dilanjutkan. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Mikael. Lalu ke depannya atau selama ini langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Dinas DP5A dalam rangka memberikan pemahaman edukasi masyarakat Sumba Barat ini untuk kemudian bisa menekan atau meminimalisir persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah sejauh mana atau seperti apa nih langkahnya? Ya, banyak hal yang kami sudah lakukan. Ya, termasuk kami dari dinas sendiri melakukan sosialisasi di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten, bahkan semua lembaga seperti contohnya PKK, Dharma Wanita, Bayangkari, dan ibu-ibu tentara, sekolah-sekolah itu kami sudah lakukan dalam rangka supaya tidak supaya pencegahan terhadap kasus-kasus pada perempuan dan anak. Kami sendiri, jujur saja kami mau mengatakan banyak upaya yang kami sudah lakukan. Kami sangat terbantu, ada lembaga mitra NGO dalam hal ini Save the Children dan Stimulan Institute yang membantu program pemerintah dalam rangka menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami juga di dalam dinas kami itu ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang dalam hal ini para keluarga diberi pemahaman supaya mereka tahu bahwa ada upaya-upaya pemerintah untuk mencegah terjadi kasus kekerasan, baik itu KDRT maupun
kekerasan yang terjadi pada anak. Di sekolah kami di sini ada bidang perlindungan anak. Banyak upaya yang sudah dilakukan, yang dilakukan sosialisasi di tingkat sekolah, dan bahkan itu kami sudah ada sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak untuk mendukung kepedulian orang terhadap anak-anak kita, terlebih khusus di Kabupaten Sumba Barat ini. Itu sudah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Nah, yang berikut lagi bahwa kami Sumba Barat ini, karena unsur kepedulian kami kepada anak itu, untuk menjawab kebutuhan anak, kami ada juga musrenbang anak. Musrenbang anak, saya tidak tahu di kabupaten lain apakah itu ada, tetapi kami sudah menjalankan ini. Kenapa kami lakukan ini? Supaya kita juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan anak. Kita dengar langsung dari mereka, sehingga kita kalau memungkinkan, anggaran memungkinkan, kita ikuti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Ya. Baik Pak Mikal, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana bentuk-bentuk penanganan kasus anak di wilayah hukum Kabupaten Sumba Barat, dan bagaimana juga DP5A punya proyek-proyek penanganan kasus yang terjadi di wilayah Sumba Barat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mikal. Silakan Pak Mikal. Bagi Bapak Ibu, warga sekalian Kabupaten Sumba Barat dan sekitarnya, kami hanya mau mengatakan satu hal, bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak itu, jangan kita berpikir itu terjadi dari luar. Kami perlu tegaskan, pelaku kekerasan yang terjadi pada anak itu justru yang dilakukan oleh orang dekat, orang dalam rumah, keluarga, bahkan orang tua, bahkan nenek dan sebagainya. Ini yang kami perlu tegaskan. Jadi saran kami untuk Bapak Ibu, tolong kita jaga anak-anak kita, anak-anak perempuan kita terlebih khusus. Jangan biarkan mereka sendiri. Ya, jangan mereka. Kalau ke sekolah antar, pulang sekolah dijemput. Bagi yang di kampung, ketika anak-anak ambil air di mata air, tolong diawasi. Karena pelaku kejahatan itu ada di sekitar. Kami sangat mengharapkan dukungan warga masyarakat sekalian. Mari kita peduli pada anak-anak kita. Kita jangan biarkan anak-anak kita ini hancur masa depannya karena ulah oknum-oknum bejat yang ada di sekitar kita. Ini pesan kami, Pak. Semoga ini bisa didengar oleh warga masyarakat dan mendukung keberlanjutan cita-cita anak kita, sehingga mereka ini adalah penerus masa depan bangsa. Demikian itu. Baik, terima kasih Pak Mikal atas beberapa himbauan yang disampaikan kepada masyarakat kita, dan tentu saja kesadaran atas hukum dan kesadaran ada pada perilaku-perilaku tadi yang dibicarakan oleh Pak Mikal selaku Kepala UPT Pelaksana Teknis yang menangani berbagai jenis kasus yang terjadi pada kaum perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sumba Barat ini menjadi harapannya ke depan adalah bagaimana masyarakat terlibat aktif untuk kemudian bisa membahu-membahu menyelesaikan terkait tentang kontes kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan di Sumba Barat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Saya Jerlende mohon pamit dari hadapan Anda. Terus mendengarkan RRI melalui FM 96,9 MHz dan Pro 3 Jakarta 96,1. Kami punya berita jaringan dari Pro 3 Jakarta yang bisa didengarkan melalui live streaming dan juga RRI Playground.